Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashabul Yamin, NIM 4320016. Saya berasal dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Yang terhormat Bapak Yusuf Afandi MSos selaku dosen pengantar ilmu dakwah. Izinkan saya untuk dapat memenuhi tugas ujian tengah semester, yang mana menyampaikan materi yang telah dibahas oleh kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Yang pertama yaitu pengertian dakwah. Dakwah adalah suatu proses penyampaian ajakan atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang itu dan dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu perkembangan dakwah. Sebelum kita mengetahui perkembangan dakwah di Nusantara atau di Indonesia, kita harus tahu terlebih dahulu yaitu bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia. Dari Mekkah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekkah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau biasa kita kenal dengan Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Selanjutnya, perkembangan dakwah proses Islamisasi di Indonesia atau tepatnya di wilayah yang sekarang kita kenal dengan Nusantara telah berlangsung selama berabad-abad dan terus berlanjut hingga saat ini. Islam menjadi sebuah kekuatan yang berpengaruh melalui serangkaian gelombang dalam berjalannya sejarah. Gelombang apa saja? Yang pertama yaitu perdagangan internasional. Yang kedua yaitu pendirian berbagai kesultanan Islam yang berpengaruh. Dan yang ketiga yaitu gerakan-gerakan sosial. Selanjutnya, hukum dakwah. Karena dakwah sifatnya taklifi dan qat'i, maka jelaslah bahwa dasar hukum dakwah pastinya berasal dari sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini, seluruh ulama telah bersepakat mengenai wajibnya berdakwah. Kenapa dakwah itu wajib? Karena dakwah adalah perintah Allah kepada manusia, khususnya umat muslim, agar menyampaikan kebaikan-kebaikan, mengajak pada yang baik atau amar ma'ruf, dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela atau nahi mungkar. Selanjutnya yaitu objek dakwah. Objek dakwah atau mad'u ialah yang menjadi sasaran dakwah, yaitu semua manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Saba ayat 28 yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Selanjutnya istilah-istilah dalam ilmu dakwah. Yang pertama yaitu tabligh, bermakna menyampaikan, terdapat dalam Quran surah Al-Qaidah ayat 67. Yang kedua yaitu tabsyir, yang bermakna memberi kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh, terdapat dalam Quran surah Saba ayat 28. Yang ketiga yaitu kata nasihat, bermakna menyampaikan amanat-amanat, terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 68. Dan yang keempat yaitu kata zikra, bermakna memberi peringatan atau mengingatkan, terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 70. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 2. Dakwah sebelum Islam. Dakwah sudah dimulai pada zaman nabi-nabi sebelum Islam. Di antara banyaknya nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hadirnya Islam, hanya ada 7 nama nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Siapa saja? Yang pertama yaitu Nabi Nuh, yang kedua Nabi Hud, yang ketiga Nabi Saleh, yang keempat Nabi Lut, yang kelima Nabi Syuaib, yang keenam Nabi Musa, dan yang ketujuh yaitu Nabi Isa. Agama kuno yang dibawa oleh Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka diberikan ajaran-ajaran oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka masing-masing. Dan pada akhirnya adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai agama penyempurna. Berikutnya, dakwah pada masa kekhalifahan. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, pada masa Umar bin Khattab,
pada masa Utsman bin Affan dan yang Utsman ibnu Affan, dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama menyambut dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk agama Islam, dan Abu Bakar inilah yang menerima Islam tanpa ragu sama sekali. Yang kedua yaitu dakwah pada masa Umar bin Khattab. Setelah dikukuhkan sebagai khalifah kedua, Umar adalah pemimpin yang tegas, otoriter, tetapi berkeadilan. Kehebatan Umar bin Khattab terlihat dalam mengkonsolidasikan negeri-negeri yang telah ditaklukkannya. Yang ketiga yaitu pada masa Utsman bin Affan, termasuk juga salah seorang di antara al-sabiquna al-awilun. Ia dikenal sebagai seorang kaya raya yang dermawan, dan ia juga membantu pengembangan risalah Muhammad SAW. Yang keempat, pada masa Ali ibnu Abi Thalib, termasuk juga salah seorang di antara al-sabiqun al-awilun dari kalangan anak-anak. Ia memiliki ilmu yang sangat banyak, terutama ilmu tentang ketuhanan dan persoalan agama. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu mengenai dakwah pada masa modern. Dakwah modernitas adalah dakwah yang pelaksanaan menyesuaikan materi, metode, dan media dakwah dengan kondisi masyarakat modern. Sebagai objek dakwah yang mungkin saja situasi dan kondisi yang terjadi di zaman modern itu tidak terjadi pada zaman sebelumnya. Dakwah pada masa modern atau pada masa ini sudah menggunakan media elektronik dan internet, seperti dakwah melalui radio, televisi, dan dakwah melalui buku dan lain sebagainya. Dakwah di masa ini tujuannya tak berbeda dengan dakwah sebelumnya, yaitu memberikan kesadaran kepada umat muslim tentang apa itu agama Islam. Selanjutnya yaitu materi dari kelompok selanjutnya yaitu dalil tentang dakwah. Terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Ali Imran ayat 104. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan yaitu rukun tentang dakwah. Yang mana rukun tentang dakwah yaitu ada 5. Yang pertama yaitu da'i, yaitu pendakwah. Yang kedua yaitu mad'u, yaitu sasaran dakwah. Yang ketiga yaitu mad'u bihi, yang mana itu adalah kandungan dakwah. Yang keempat yaitu qawaid, yaitu kaidah dakwah, dan yang terakhir yaitu uslub, pendekatan. Selanjutnya pada bab 4 kita menjelaskan yaitu mengenai al-mabadi al-asyarah, yang mana al-mabadi al-asyarah adalah 10 prinsip. Di sini yaitu menjelaskan 10 hal pokok yang terkait dari sebuah ilmu. Hendaknya sebelum seseorang menceburkan diri ke dalam lautan ilmu, ia mengetahui al-mabadi al-asyarah agar ia mempunyai gambaran awal mengenai ilmu yang akan dipelajari. Yaitu strategi dakwah. Artinya yaitu metode, siasat, taktik, atau manuver yang digunakan dalam aktivitas atau kegiatan dalam berdakwah itu sendiri, atau dapat kita sebut dengan manahij al-dakwah. Selanjutnya, manahij al-dakwah terbagi atas 3. Yang pertama yaitu al-manhaj al-adhifi, yang kedua yaitu al-manhaj al-akli, dan yang ketiga yaitu al-manhaj al-hissi.
uslub dakwah. Seperti yang kita ketahui bahwa uslub secara istilah menurut Syekh Al-Jurjani adalah sesuatu yang dapat mengantarkan kepada tercapainya tujuan dengan paradigma yang benar. Sedangkan secara istilah uslub al-dakwah adalah metode dakwah. Uslub al-dakwah adalah satu cara dalam melaksanakan agar mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Mungkin hanya itu. Apabila salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.